Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi menerbitkan surat edaran terkait kebijakan bekerja dari rumah atau work from home 1 hari dalam seminggu bagi karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Kebijakan yang berlaku per 1 April 2026 ini merupakan bagian dari program optimasi pemanfaatan energi nasional di tengah gejolak harga minyak dunia. Berbeda dengan ASN yang diwajibkan WFH setiap hari Jumat, bagi sektor swasta kebijakan ini bersifat imbauan dengan teknis pelaksanaan yang diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Menakar menegaskan bahwa WFH tidak boleh mengurangi hak gaji maupun jatah cuti tahunan pekerja. Adapun sejumlah sektor dikecualikan dari imbauan ini, antara lain sektor kesehatan, energi, infrastruktur, retail, hingga industri manufaktur yang memerlukan kehadiran fisik. Selain WFH, perusahaan juga diminta melakukan optimasi energi dengan menggunakan peralatan hemat listrik dan penguatan budaya bijak energi di tempat kerja. Pemerintah berharap sinergi antara pengusaha dan pekerja dalam kebijakan ini dapat menjaga produktivitas sekaligus mendukung ketahanan energi negara. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memaparkan capaian signifikan penyaluran kredit untuk berbagai program strategis pemerintah dalam rapat perdana bersama Komisi 11 DPR, mulai dari program makan bergizi gratis, penguatan ekonomi desa, hingga pembangunan 3 juta rumah. Realisasi ini menjadi bukti nyata dukungan industri jasa keuangan terhadap akselerasi ekonomi nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederike Widyasari Dewi, menyebut realisasi kredit untuk program makan bergizi gratis atau MBG telah mencapai 1,21 triliun rupiah per Januari 2026. Dukungan ini disalurkan kepada 1.373 satuan pelayanan, termasuk melalui skema securities crowdfunding. Sementara itu, untuk memperkuat ekonomi desa, pembiayaan melalui koperasi desa atau kelurahan merah putih tercatat sangat besar, yakni mencapai 174 triliun rupiah. Di sektor properti, OJK telah mengucurkan 1,4 triliun rupiah untuk membiayai 11.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. OJK berkomitmen untuk terus memberikan insentif bagi lembaga jasa keuangan agar akses pendanaan program prioritas ini semakin luas dan merata. Indonesia kembali mencetak rekor beruntun. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2026 kembali surplus sebesar 1,27 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian ini menjadi surplus 70 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, meskipun nilai impor nasional mengalami peningkatan signifikan. Deputi Bidang Statistik BPS, Ateng Hartono, menyatakan bahwa surplus Februari terutama ditopang oleh kinerja non-migas sebesar 2,19 miliar dolar. Komoditas penyumbang utama adalah lemak dan minyak nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Namun, neraca migas masih mengalami defisit sebesar 0,92 miliar dolar. Di sisi lain, nilai impor Januari hingga Februari 2026 meledak 44% menjadi 42,09 miliar dolar. Peningkatan ini didorong oleh impor bahan baku penolong seperti logam mulia, mesin elektrik, dan produk kimia dari Tiongkok, Australia, serta Singapura. Meskipun impor meningkat tajam, surplus yang terjaga menunjukkan resiliensi ekonomi Indonesia di tengah tantangan perdagangan global. Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah cepat guna melindungi ekonominya dari dampak konflik Timur Tengah. Anggaran tambahan sebesar 17,3 miliar dolar Amerika atau setara 293 triliun rupiah disiapkan untuk membantu masyarakat dan pengusaha yang tertekan lonjakan harga minyak dunia. Sebagai importir minyak terbesar keempat di dunia, Korea Selatan sangat rentan karena 70% pasokan energinya berasal dari Timur Tengah. Menteri Anggaran Park Hong-keun menegaskan, respons preventif ini penting untuk meredam kecemasan rakyat dan menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional.
Menariknya, anggaran raksasa ini tidak berasal dari utang baru, melainkan dari kelebihan penerimaan pajak hasil lonjakan ekspor chip dan penguatan pasar saham. Pemerintah juga akan membagikan voucher konsumen hingga 600.000 won bagi warga di luar kelompok pendapatan teratas. Suntikan dana ini diprediksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sebesar 0,2%, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah horor krisis energi global. Di tengah memanasnya konflik global, perbedaan tajam terjadi pada kebijakan energi di Amerika Serikat dan Indonesia. Memasuki April 2026, harga BBM di negeri Paman Sam melejit hingga menembus Rp17.980 per liter. Sebaliknya, pemerintah Indonesia memastikan harga BBM dalam negeri, baik subsidi maupun non-subsidi, tetap bertahan atau tidak mengalami kenaikan. Konflik antara Amerika Serikat Israel dengan Iran yang telah berlangsung selama 2 bulan memicu gangguan distribusi di Selat Hormuz. Data terbaru menunjukkan rata-rata harga BBM nasional di Amerika telah melampaui $4 per galon. Bahkan di kota New York, harga telah menyentuh $5 per galon atau setara Rp22.000 per liter. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa per 1 April 2026, harga BBM subsidi diputuskan tetap demi menjaga daya beli masyarakat kelompok bawah. Untuk BBM non-subsidi, pemerintah bersama Pertamina dan swasta masih melakukan pembahasan. Namun dipastikan belum ada penyesuaian harga pada hari ini. Keputusan untuk menahan harga ini menjadi bantalan ekonomi bagi warga Indonesia di tengah horor krisis energi yang tengah melanda dunia. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.